Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pembelajaran kita pada surat-surat perjanjian baru, kita telah sampai dalam bagian pertama dari surat kepada Timotius, pasal yang pertama. Dan karena rahmat Tuhan, kita akan memulai pembelajaran dari ayat 1 dan 2. Itulah pendahuluannya. Di episode sebelumnya adalah pengantar surat dan kita mengetahui bahwa surat ini adalah salah satu surat pastoral yang Rasul Paulus tuliskan kepada anaknya Timotius antara tahun 62 dan 64 Masehi. Ada dua surat pastoral lainnya, 2 Timotius dan surat kepada Titus. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Elia Isa dan Saudara Elia Kirolos. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang semuanya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini sebentar lagi. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda dan ikuti kami. Tetaplah bersama kami. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Atas kehendak Tuhan, kita akan mulai mempelajari pasal 1, ayat yang pertama dan kedua. Saya akan baca 2 ayat ini dan kembali kepada Saudara Elia Isa untuk bertanya. 1 Timotius pasal 1, ayat 1 dan 2, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saya membutuhkan pendapat tentang pembukaan ini, khususnya ungkapan menurut perintah Allah Juru Selamat kita. Pengenalan surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus berbeda satu sama lain. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasul Paulus tidak menulis sendirian, namun dituntun oleh Roh Kudus. Terkadang dia menyebutkan namanya dan nama-nama dari rekan-rekannya, rekan-rekan dalam pelayanan. Terkadang dia menyebut gelar rasul. Terkadang dia berkata seorang hamba dan rasul. Di lain waktu dia mengatakan seorang pelayan saja. Ketika dia menulis surat kepada orang Ibrani, dia tidak menyebutkan namanya dan semua ini memiliki tujuan. Dalam pendahuluan surat ini, dia menulis kata-kata yang dia tidak menulis dalam surat lainnya. Ia berkata tentang dirinya sendiri, Paulus Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita. Apa arti dari menurut perintah Allah? Ada yang mengatakan bahwa kalimat ini berarti menurut perintah Tuhan. Beberapa dari mereka yang mengerti bahasa Yunani mengatakan bahwa ungkapan ini adalah ungkapan militer. Seperti yang dikatakan oleh seorang komandan kepada seorang prajurit, untuk memerintahkan dia untuk serius di dalam hidupnya dan melaksanakan perintah yang diterimanya. Saya pikir Paulus bermaksud bahwa otoritasnya sebagai seorang rasul tidak berasal dari kualifikasi pribadinya. Ya, Dia memperoleh otoritasnya baik dalam kerasulannya atau dalam kata-kata yang dia tulis dari Tuhan penyelamat kita. Paulus bukanlah seorang rasul dari manusia atau dari satu organisasi, tapi Paulus adalah seorang rasul dan Tuhan telah memberikannya sebuah perintah khusus dan juga perkataan untuk ditulis. Apa yang dia tulis dalam suratnya dan khususnya dalam surat ini adalah kata-kata dengan otoritas yang diberikan dari Tuhan.
Karena pengetahuan dari Allah Bapa bahwa surat-surat ini berbicara mengenai hari-hari terakhir di mana segala sesuatunya akan menjadi hancur, bahwa Tuhan telah mendiktekan kepada Rasul Paulus melalui Roh Kudus. Paulus dituntun oleh Roh Kudus, telah menulis pengantar ini untuk menunjukkan bahwa apa yang dia tulis adalah perintah Tuhan. Ada kuasa di dalam perkataan Paulus Rasul Yesus Kristus. Kata Rasul sangat umum, tetapi siapa Rasulnya? Apa sajakah syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan disebut Rasul Yesus Kristus? Apa saja syarat-syaratnya, Saudara Elia? Tidak setiap orang yang mengaku sebagai rasul adalah seorang rasul, tetapi Alkitab mengajarkan kita bahwa ada syarat untuk seorang rasul Yesus Harus Kristus. dimiliki. Pertama, dia pasti sudah melihat Tuhan. Yesus Kristus dengan matanya sendiri. Paulus tidak melihat Tuhan pada masa hidupnya, tetapi dia telah melihat dia ketika menampakkan diri dengan kemuliaan. Rasul juga harus melakukan tanda-tanda dan mujizat yang mendukung kerasulannya. Ketika dia menjawab jemaat Korintus yang mempertanyakan kerasulannya, dia berkata bahwa aku adalah seorang rasul, telah dilakukan di tengah-tengah kamu. Lalu Paulus adalah Rasul Yesus Kristus. Dia tidak hanya mengakui hal itu. Oke, jadi dia pasti telah melihat Kristus dengan matanya sendiri, dan dia juga pasti telah menerima pesan pribadi dari Kristus dan tanda-tanda rasul yang mendukung kerasulan. Pasti tanda-tanda tersebut muncul dalam dirinya. Benar. Saudara Elia Kirolos mengenai kalimat pertama dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Apa kekuatan dari perkataan Allah Juru Selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita? Manusia mengenal Tuhan sebagai hakim. Tapi wahyu besar dalam perjanjian baru adalah bahwa Tuhan bukan hanya seorang hakim, tapi Tuhan adalah penyelamat kita. Ungkapan ini telah disebutkan 10 kali dalam surat-surat pastoral. Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Faktanya, ini adalah inti pewahyuan dari perjanjian baru. Allah Juru Selamat kita melambangkan inkarnasi, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ia telah datang untuk menyelamatkan manusia. Dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Di sini dia berbicara tentang kedatangan Tuhan, memberitakan bahwa ada wahyu baru dalam perjanjian baru yang adalah Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Dan ada harapan menanti siapapun yang percaya kepadanya bahwa di mana aku berada, di situ kamu juga. Beberapa berpikir bahwa Tuhan ingin menghancurkan, Untuk yang membalas dendam. perkasa, yang ingin membalas dendam, dan mengirim orang ke neraka. Tidak, wahyu yang indah dalam perjanjian baru, yang Tuhan Yesus Kristus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dalam surat Yohanes yang pertama di pasal 4, ia berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini adalah arti bahwa manusia harusnya diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal, dan bertemu bersama Tuhan, Sang Penyelamat, yang mengutus putranya untuk menjadi pendamaian, dan menantikan putranya, Yesus, dari sorga. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Yang membedakan Tuhan dalam pasal ini adalah bahwa Dia adalah Tuhan penyelamat. Keselamatan dalam arti yang paling penuh dan komprehensif. Sifat pertama yang kita temukan dalam diri Tuhan ketika kita bertemu dengannya adalah sifat gembira dan memberi semangat. Benar bahwa Dialah hakim dan Dialah Tuhan yang kekal, pencipta dan yang maha kudus, dan seterusnya. Tetapi pada saat ini, Dia, terpujilah namanya, tidak menyatakan dirinya kecuali sebagai Tuhan Juru Selamat. Betapa berharganya hati yang penuh kasih, dan sungguh suatu berkat yang tak tertandingi. Orang-orang berdosa pasti akan menemuinya suatu saat sebagai hakim, tapi pada saat ini, Dia hanya mengambil satu gelar untuk dirinya sendiri, dan itulah Tuhan yang penuh kasih karunia, Tuhan yang suka berbuat belas kasihan. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita di ayat pertama kitab 1 Timotius.
Dan sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Silakan. Saudara Elia menyebutkan bahwa pendahuluan surat-surat itu berbeda satu sama lain. Kadang-kadang Paulus mengatakan bahwa dia adalah seorang rasul atau pelayan, atau seperti yang ia katakan di sini menurut perintah Allah juru selamat kita. Apakah perbedaan ini signifikan dan bagaimana kita bisa membedakan perkenalan, mengetahui bahwa kemungkinan besar bagian pertama dari surat ini yaitu pendahuluan sedang dibaca dengan cepat tanpa fokus. Pertanyaan penting. Silakan. Sebenarnya ini adalah pertanyaan bagus yang perlu dijawab. Apakah Rasul Paulus menulis kata-kata ini dengan sembarangan atau memang disengaja? Dan kita semua tahu dan semua pemirsa juga tahu bahwa Paulus tidak pernah menulis apapun secara sembarangan, tapi ditulis sambil dituntun oleh Roh Kudus dan ada tujuannya. Karena apa yang ditekan Roh Kudus kepadanya yang terkait dengan orang-orang kepada siapa surat itu ditulis. Misalnya ketika Rasul Paulus menulis surat 1 dan 2 Korintus, dia bermaksud untuk menjamin keabsahan kerasulannya. Karena jemaat Korintus mempertanyakan validitas dari kerasulan Kerasulannya. Rasul Paulus. Ketika dia menulis surat itu kepada jemaat di Filipi dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus, dia tidak merujuk pada kerasulannya dengan sengaja. Karena di pasal kedua surat Filipi, ia menulis tentang hamba yang terbesar, Tuhan Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya dengan mengambil wujud seorang pelayan. Saya pikir bahwa Paulus tidak dapat menemukan gelar yang lebih baik untuk diberikannya kepada dirinya sendiri, karena Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa besarnya mengosongkan dirinya dengan mengambil wujud seorang pelayan. Dalam surat Ibrani, dia tidak mengatakan apapun mengenai dirinya sendiri, baik di pendahuluan surat maupun di penutup surat. Dari surat itu karena dia menulis surat ini kepada orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi tidak akan menerima surat itu jika surat itu dimulai dengan mendeskripsikan Paulus, sehingga ia menulis dengan berkata, Allah berbicara kepada nenek moyang Para kita dengan perantara nabi-nabi. Dengan menulis perkataan ini dia mengungkapkan perintah Tuhan karena dia berbicara tentang pengaturan di rumah Tuhan. Jangan sampai disangka Pauluslah yang mengatur atau Paulus yang menulis apa yang menyangkut para pemimpin, uskup, diakon, atau apa yang menyangkut perempuan. Hal-hal inilah yang ditentang saat ini seperti kedudukan perempuan dalam gereja. Dan juga bagaimana seharusnya seorang wanita berperilaku di gereja. Jika hal ini tidak sesuai dengan perintah Tuhan, bisa saja dianggap bahwa Paulus menulis kata-kata ini sendiri. Oke, terima kasih. Saya ingin menanyakan lebih detail tentang Timotius. Ia mendeskripsikan Timotius dengan berkata kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kita belajar tentang Timotius di episode sebelumnya, tapi di sini dia menambahkan atribut dirinya, anakku yang kekasih. Kata-kata tambahan apa yang ingin Anda ucapkan, tambahkan tentang Timotius? Timotius adalah salah satu orang yang memiliki kepribadian luar biasa yang terkasih di hati Rasul Paulus dan tentu saja di hati kita. Namanya memiliki arti yang besar. Dikatakan bahwa Timotius dalam bahasa Yunani berarti dikasihi Tuhan atau dimuliakan oleh Tuhan. Ada yang bilang itu bisa berarti yang dihormati Tuhan atau yang menghormati Tuhan. Dan keduanya saling terkait satu sama lain karena Tuhan berkata Benar. sebab siapa yang menghormati Iya. aku akan kuhormati. Timotius menghormati Tuhan dan Tuhan menghormati Timotius. Timotius telah mendapatkan keistimewaan karena dia menemani Rasul Paulus. Faktanya sungguh luar biasa. Walaupun Rasul Paulus adalah rasul yang hebat yang memiliki otoritas kerasulan dan melayani Tuhan tidak seperti rasul lain yang melakukannya, namun dia senang sekali bisa ditemani oleh pemuda ini. Dia biasa mengajarinya dan menyemangatinya dan mengirimnya ke gereja-gereja yang berbeda untuk membangun orang-orang percaya dan untuk menyampaikan doktrin yang benar. Faktanya sangat baik bahwa Paulus telah mengadopsi Timotius dan tentang siapa dia berkata, anakku yang terkasih. Dengan demikian, kita dapat mengambil pelajaran dari Paulus bahwa dia sedang melatih orang lain dan tidak mengambil alih semuanya sendirian. Dia pernah menyebutkan Timotius dalam pendahuluan surat-suratnya dan ini pasti mempunyai pengaruh yang besar terhadap Timotius yang menemani Rasul Agung ini. Ia biasa menemani Timotius ke gereja-gereja dan hal ini pastilah memberikan semangat kepada Timotius. Saya berharap Tuhan memberikan kita sebagai pelayan wawasan yang terbuka untuk mendorong generasi muda, melibatkan mereka bersama dengan kita, dan mempercayakan mereka untuk melakukan tugas agar termotivasi dan siap memikul tanggung jawab sebagai generasi Benar. berikutnya. Pelayanan seseorang seperti Paulus tidak akan mempunyai masa depan tanpa Timotius.
Sejarah memberitahu kita bahwa banyak pelayan mengabaikan pembinaan generasi yang berikutnya, sehingga pelayanan mereka berakhir. Semoga Tepat. Tuhan menyadarkan kita betapa pentingnya ini. Amin. Saudara Elia Kerolos, ia berkata di kalimat pembuka yang sama, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus. Apa yang Anda lihat dalam salam pembuka, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera? Paulus melalui Roh Kudus merasakan keadaan sulit di sekitar putranya Timotius di Efesus. Seolah ingin berkata padanya, "Kekasihku, sebelum aku mengatakan apapun padamu atau memberimu tugas apapun, aku mendorongmu untuk tidak takut. Tuhan akan memberimu bantuan sebelum engkau memulai perjalananmu. Kamu akan memulai pelayanan yang sangat sulit, tetapi Tuhan akan memberimu anugerah." Pemirsa, saya pernah mengalami hal ini sebelumnya. Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Pemirsa terkasih, ada kasih karunia bagi Anda di Efesus, dan ada juga keadaan sulit dan orang jahat di sekitar Anda. Ada orang yang sangat menakutkan seperti Himeneus, Alexander, Janes, dan Jambres. Anda akan mendengar tentang Alexander si tukang tembaga. Anda akan mendengar tentang keadaan sulit, tapi jangan takut, ada anugerah untuk Anda. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 32, banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Timotius yang terkasih, aku juga ingin memberitahumu bahwa memang ada sesuatu yang menjaga pikiran dan hatimu. Kedamaian dan kasih karunia akan menahanmu di Efesus. Ada anugerah yang menyelimuti Anda, pemirsa terkasih. Ada damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Jagalah hati dan pikiran Anda di dalam Kristus Yesus. Timotius yang terkasih, Allah Bapa kita adalah sumber segala berkat melalui Yesus Kristus. Terima kasih. Sekarang kita akan menerima pertanyaan hadirin. Silakan. Kita memperhatikannya dalam pembelajaran kita dalam surat-surat sebelumnya bahwa kata-kata rahmat dan damai diulangi dalam pendahuluan, tetapi di sini katanya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera. Mengapa ia menambahkan kasih karunia di sini? Mengapa salam surat ini menyertakan belas kasihan selain rahmat dan kedamaian? Saya akan merujuk kembali gagasan yang saya tekankan sebelumnya bahwa Paulus tidak menulis apapun yang dimilikinya sendiri, tetapi Roh Kudus memimpin dia untuk menulis setiap kata dan apa yang dia tulis dimaksudkan untuk menyampaikan suatu doktrin. Paulus menulis sekitar 9 surat kepada 7 gereja. Dalam surat-surat itu tertulis kepada gereja-gereja ini, dia hanya menyebutkan kasih karunia dan damai. Kasih karunia dan damai. Namun ketika dia menulis surat pastoral kepada individu, dia menambahkan kasih karunia. Apakah alasan bahwa dia tidak menyebutkan kasih karunia adalah karena gereja tidak membutuhkan belas kasihan? Menurut saya, ini bukanlah jawaban yang tepat. Tentu saja gereja membutuhkan belas kasihan. Nyatanya gereja pada dasarnya didirikan atas dasar belas kasihan. Dan bahkan orang-orang beriman pun melakukannya secara individu, merasakan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tetapi saya pikir itu karena dia menulis surat kepada Timotius dalam keadaan sulit, masa-masa sulit seperti yang ia maksudkan. Timotius tidak hanya membutuhkan kasih karunia yang mendukung dan membantunya, dan bukan hanya dia yang membutuhkan kedamaian dan ketenangan untuk mengisi hati dan juga pikirannya, tapi dia juga secara pribadi membutuhkan belas kasihan. Dia membutuhkan belas kasihan dari Tuhan, khususnya di tengah keadaan sulit. Dia memiliki penyakit di tubuhnya selagi dia berada di tengah-tengah guru palsu dan juga serigala yang ganas. Itu sebabnya dia membutuhkan lebih banyak belas kasihan. Baik, terima kasih. Saudara Elia Kirolos, saya punya pertanyaan di bagian terakhir. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus. Apa yang diwakilinya dalam isu sentralis orang percaya dalam pandangan Allah dalam Perjanjian Baru? Wahyu ini ada dalam Perjanjian Baru dan tidak diketahui bahkan kepada orang-orang percaya dan orang-orang kudus Perjanjian Lama. Ketika Abraham, ayah orang-orang beriman dan sahabat Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dia berkata, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu."
Namun ketika Tuhan Yesus Kristus datang, ia mengungkapkan hubungan transenden baru dengan Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita. Ia berkata, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Juga ia berkata lebih dari satu kali, Bapamu yang di sorga. Yang menunjukkan hubungan baru yang telah terjadi di antara orang-orang yang percaya pada perjanjian baru dan Tuhan. Melalui Tuhan Yesus Kristus, lihatlah betapa besar kasih-Nya yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga Kita disebut anak-anak Allah. Allah Bapa berbicara tentang sumber berkat. Hal ini disebutkan dalam pendahuluan surat Efesus, Korintus, dan 1 Petrus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Allah Bapa kita adalah sumber berkat, dan ini adalah tingkat pertumbuhan yang baru. Dan berkat baru bagi orang-orang yang percaya di perjanjian baru yang tidak bisa dinikmati oleh orang-orang kudus terhebat dari perjanjian lama. kita ingin menyampaikan pesan kepada pemirsa terkasih. Di antara pemirsa kita ada orang Kristen dan non-Kristen. Banyak dari mereka yang memperhatikan kita. Mereka mungkin merindukan hubungan ini dengan Tuhan sebagai Bapa mereka. Sementara, gambaran Tuhan dalam pikirannya masih ada bahwa Tuhan adalah pembalas dendam yang perkasa yang menunggu manusia untuk dibawa ke hadapannya dan akan melihat apakah amalnya akan bawanya ke surga ataupun bawanya ke neraka. Apakah ini Tuhan seperti yang digambarkan Alkitab? Ada yang rindu menjadi salah satu anak Tuhan dan dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi salah satu anak Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa menjadi bapaknya sehingga dia bisa memanggilnya sebagai Bapa? Mohon sampaikan kepada pemirsa melalui kamera dan mengarahkan pesan kepada mereka. Tuhan Yesus Kristus datang berinkarnasi untuk mengungkapkan kepada kita siapa Tuhan itu. Dikatakan tentang Dia, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dia datang untuk menyatakan bahwa Tuhan mengasihi umat manusia. Maka Ia telah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, saudariku, Tuhan mencintai Anda dan telah mengutus putranya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan Anda. Yang harus Anda lakukan adalah menerima anugerah Tuhan, Yesus Kristus penyelamat. Supaya dosa Anda diampuni dan Anda dilahirkan kembali dan Roh Kudus diam di dalam Anda. Pada saat itu, Anda akan menjadi anak Tuhan dan bisa berkata kepadanya, Bapa kami yang di sorga. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Datanglah sekarang kepada Kristus, agar Anda menjadi anak Allah, dan dosamu akan diampuni. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Apa manfaat yang Anda peroleh dari episode ini? Dalam episode ini kita belajar tentang betapa akuratnya wahyu tersebut karena setiap surat memiliki pendahuluan yang cocok. Tujuan surat ini ditulis yang menunjukkan kata-kata ini tidak akan pernah bisa ditulis oleh seorang manusia. Tetapi kata dalam Alkitab mempunyai tujuan. Jadi yang pasti ini adalah kitab dari Tuhan. Ini sudah tertulis oleh orang-orang kudus Allah ketika mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Oke. Emad? Banyak yang mengaku sebagai rasul, tapi bagi seseorang untuk membuktikan bahwa dia adalah rasul Tuhan, dia harus melihat Kristus setelah kebangkitan. Dan Tuhan Yesus telah mendukungnya dengan mujizat, tanda-tanda, dan bukti-bukti yang membuktikan bahwa dia adalah seorang Jadi rasul. tidak semua orang yang mengaku rasul adalah rasul. Benar. Petrus? Perbedaan antara agama Kristen dan agama lain adalah bahwa agama apapun buatan manusia menampilkan Tuhan hanya sebagai hakim. Bagaimanapun agama Kristen menampilkan Tuhan sebagai hakim dan sebagai penyelamat dari penghakiman pada saat yang sama. Dialah yang telah memberikan kita satu-satunya cara untuk diselamatkan dari penghakiman, itulah Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oke. Saya suka menambahkan rahmat pada salam pembuka dari surat tersebut. Timotius membutuhkan belas kasihan karena dia diutus kepada orang-orang yang mempunyai ajaran sesat dan ditimpa banyak penyakit, jadi dia sangat membutuhkan belas kasihan yang mengelilinginya. Tanggung jawabnya berat, jadi dia butuh Tanggung belas jawab yang kasihan sulit. dan bantuan.
Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih pelayan Tuhan. Kita Tuhan lanjutkan berkati. diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, kita belajar di episode hari ini bahwa Alkitab tidak memperkenalkan Allah kepada kita seperti orang-orang memandang dia sebagai hakim yang perkasa, yang menunggu manusia untuk menghakimi dia dan menilai perbuatannya, lalu melemparkannya ke neraka. Tetapi Tuhan diperkenalkan kepada kita sebagai penyelamat dan juga sebagai Bapa kita. Tuhan penyelamat dan Allah Bapa adalah Bapa kita. Terimalah Kristus dan pekerjaannya di kayu salib untuk Anda secara pribadi. Manfaat dari karya Kristus di kayu salib. Dan Anda akan menjadi salah satu anak Tuhan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. جئتك أبي لأبتغي طعاما بعد أن ضيعته مالا حراما. هل ستعفو ثم تعطيني سلاما بل تقبلني بحب قد تسامى غافرا كل خطاياي تماما. مجدا لك كل نعمتي. مجدا لك يا أبتي إله كل نعمتي. مجدا لك يا أبتي. مجدا لك يا أبتي. مجدا لك. شيء في يدي خاتما ألبستني عهدا ثانيا. عهد نعمك الذي فيه سأحيا إذ تدوم النعمة ما دمت حيا. كم أنا فيه أبي صرت غنيا. مجدا لك أبتي إله كل نعمتي. مجدا لك يا أبتي إله كل نعمتي. مجدا لك يا أبتي. مجدا لك يا أبتي. مجدا لك. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.